Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Puja Rosandi. Dan gimana kabar kalian pada hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari mara macam bahaya. Nah, di kesempatan video kali ini gua bakal ngebahas hal paling penting bagi semua driver Gojek di manapun berada, yaitu 4 pantangan bagi driver Gojek supaya akun kita ini tetap konsisten gacor setiap harinya. Ya walaupun lagi anyep-anyepnya, setidaknya ketika kita pulang ngebit itu bawalah uang 100 atau 120 atau 70.000 gitu kan, nggak anyep-anyep banget gitu kan. Nah, di sini penting banget, jadi mungkin bagi kalian, apalagi khususnya bagi driver ojol yang prioritas kerjanya cuman di Gojek doang, wajib banget simak video ini sampai akhir supaya kalian tidak gagal paham dalam memahami suatu video. Dan juga bagi rekan-rekan semua yang baru mampir ke channel ini, boleh langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi supaya ketika gua upload video, kalian tidak ketinggalan informasi seputar Gojek atau ojek online. Nah, jadi di pembahasan ini gue bakal membahas 4 faktor seperti yang gue omongin tadi ya, yaitu sekali lagi ini adalah murni pengalaman dari kawan-kawan gue juga yang memang prioritas di Gojek, yang tiap hari, tiap pagi berangkat, pulang sore malam, tiap hari kita ngojek terus tanpa libur, tanpa ada kerja sampingan. Ya, jadi sekali lagi ini adalah menurut pendapat kawan-kawan gue dan menurut pendapat gue juga. Dan yang cara yang gue bakal bahas ini udah terbukti kawan-kawan gue dan jangan gue sendiri gitu ya. Jadi itu udah dipraktekkan sendiri. Jadi kalau kalian mau makainya ya silahkan, kalau tidak juga nggak masalah. Mungkin kalau kalian punya pendapat lain atau berbeda pendapat itu nggak masalah. Nah, jangan lupa kalau kalian punya pendapat lain, boleh pendapat kalian ditulis di kolom komentar. Siapa tahu pendapat kalian itu bermanfaat bagi rekan-rekan driver di luar sana. Oke, langsung aja kita ke pembahasan pada intinya. Pertama adalah konsisten. Mungkin udah di telinga kalian tuh udah ngomong konsisten tuh udah bosen kali ya. Tapi di sini gue terangin apa ini maksud dengan konsisten. Jadi yang pertama di sini, coba bagi kawan-kawan semua di luar sana nih, bagi kalian semua yang memang pengen kerja di Gojek ini ada hasilnya atau mempunyai tabungan gitu kan, lebih uang lebih, jadi nggak habis-habis aja di jalan atau nggak nyari hari ini buat hari ini gitu kan. Jadi kita wajib punya pikiran seperti itu, karena kita nggak mungkin selamanya di Gojek ini. Kita juga mungkin suatu saat kalau kita ada modal, kita bisa buka usaha apapun itu gitu kan. Yang penting masa tua kita jangan kita habiskan di jalanan seperti itu. Nah, jadi bagi rekan-rekan semua nih, penting banget yang namanya konsisten ya. Jadi anggap aja Gojek ini adalah pekerjaan di perusahaan, di PT atau di pabrik atau di mana yang namanya kita kerja, wajib konsisten kan. Mau di pabrik, mau di PT, mau di mana-mana, kalau kita kerja sama orang pasti wajib konsisten, berangkat pagi, pulang ya sesuai peraturan PT tersebut gitu kan. Nah, ini wajib ditanamkan diri kita sendiri. Jadi wajib ditanamkan itu berangkat pagi ya udah pulang. Nah, memang berat di Gojek ini kalau untuk berangkat konsisten dan pulang konsisten itu berat. Kenapa gue bilang berat? Karena pertama tidak ada yang ngatur, jadi tidak ada tekanan bagi diri kita. Nah, ini wajib banget diri kita menekan. Seperti gue bisa aja kayak males-malesan bakar siang atau apa, tapi gue sekali lagi mikirin masa depan gue, atau mungkin gue berpikir bahwa nggak selamanya gue di Gojek. Selagi gue punya tenaga, selagi gue punya semangat gitu kan, kenapa enggak gue manfaatin. Jadi waktu hari demi hari itu gue manfaatkan semaksimal mungkin gitu kan. Jadi jangan sampai kita menyepelekan waktu hari ini, besok aja itu ini bener. Karena semua kawan-kawan gue rata-rata adalah prioritas di Gojek kerjanya gitu ya, nggak ada kerjaan sampingan atau gini, ada memang 1-2. Tapi yang gue ambil di sini yang penting kalian lakukan, kalau memang kalian merasa prioritas kerjanya hanya di Gojek, wajib bener kalian konsisten. Mulai dari sekarang, saat ini, kapan lagi, mulai besok pagi kalian wajib banget konsisten. Jadi jangan pernah mikir bahwa umpamanya kalian udah konsisten selama 3 hari, seminggu, 2 minggu, tapi mungkin belum membuahkan hasil. Nah, terus aja, jadi jangan pikirin hasil mah belakangan. Yang penting kerja keras kalian itu selama 1 bulan, konsisten pulangnya. Walaupun mungkin kalian di 7 jam nih, 7 jam gak dikasih orderan, jangan pulang. Terus aja sampai yang gue pernah lakuin itu adalah mungkin gue 14 jam ngebit ya. Jadi bisa-bisa kita ngatur waktunya. Jadi kalau memang kita merasa tempat kita nggak aman, ya pintar-pintar kita ngatur waktunya seperti apa gitu kan. Yang penting kalau gue pribadi itu ketika gue memang lagi sepi-sepinya orderan atau mungkin orderan gue menurun, gue wajib banget 14 jam itu on beat gitu kan. Gue wajib banget, itu buat tekanin pada diri gue. Yang kedua adalah bagi rekan-rekan yang merasa prioritas di Gojek kerjanya, yang wajib kalian lakukan adalah jangan mungkin kalau bagi rekan-rekan yang belakangan ini sering cancel, hobi meng-cancel apapun itu alasannya. Nah, mulai detik ini juga, mulai besok pagi, coba kalian kurangi cancelan kalian. Itu penting banget bagi kita yang prioritas di Gojek.
Mungkin kalau yang sampingan ya itu bebas lah, terserah gitu kan. Kalau ada kerjaan utamanya Gojek ini hanya sampingan ya itu terserah. Tapi untuk kita yang di prioritas Gojek ini, usahakan kalian mulai belajar 2 minggu itu paling banyak 2 kali cancel. Itu belajar dulu gitu kan. Jadi menurut gua perhatiin rapper kawan-kawan gua, entah yang ada rapper sekitar gua, banyak yang cancel tuh kadang-kadang tanpa alasan, karena alasannya males, karena alasannya jarak jauh, karena alasannya mungkin argonya nggak sesuai yang dia inginkan gitu kan. Pada intinya kita nggak bakal rugi-rugi amat kok, walaupun mungkin bagi kita argonya tuh kecil, kemana, kita nggak bakal rugi-rugi amat. Kita butuh histori dan pemasukannya intinya. Jadi jangan pernah kebanyakan gini ya, ada beberapa driver juga mungkin kalau dari pagi anyep sampai siang anyep jadi tidur gitu kan, entah di base camp entah di mana, tiba-tiba dapat orderan. Nah orderan tuh kebetulan jauh, argonya lumayan, karena dia tadi habis bangun tidur jadi males bawaannya kan, akhirnya di cancel. Nah padahal itu jangan sama sekali di cancel bagi kita yang prioritas di Gojek gitu kan. Jadi usahakan mungkin kalau yang udah sering meng-cancel, usahakan nih 2 minggu paling banyak 2 kali cancel gitu. Itu juga cancelnya karena terpaksa, bukan karena disengaja atau gimana. Memang pertama mungkin orderan fiktif, yang kedua juga mungkin orderan itu memang contohnya bogosen yang membahayakan, bener-bener yang membahayakan ya. Karena ada juga sebagian driver tuh kayak bawa berat dikit, bawa 10 kilo pun udah ngeluh gitu ya. Padahal 10 kilo umpamanya barangnya kecil tapi beratnya 10 kilo. Atau mungkin barangnya agak bisa diatur sedikit tapi enteng gitu kan. Jadi tergantung semua driver, banyak kok driver yang tangguh. Kawan-kawan gua di Gojek ini udah 4-5 tahun, udah 3 tahun. Alhamdulillah tetap pemasukannya tetap gede kok gitu. Minimal 100.000 lah, udah lumayan kan 100.000 kan minimal. Nah itu yang dilakukan. Nah terus yang ketiga adalah hindari pelanggaran tata tertib Gojek. Jadi hindari pelanggaran-pelanggaran yang udah dibuat Gojek itu nggak boleh mitranya lakukan gitu ya. Contohnya untuk pemain goret, hindari pelanggaran yang namanya ugal-ugalan, kebut-kebutan, lawan arus, atau mungkin melanggar rambu-rambu, apalagi pada saat membawa customer. Nah itu fatal banget. Walaupun akun kita nggak kena suspend atau PM, tapi ada laporan seperti itu, bisa jadi ini berkemungkinan besar kita nanti orderan kita mulai anyep tuh. Jadi untuk kita yang prioritas di Gojek ini wajib banget menghindari namanya pelanggaran tata tertib yang dibuat oleh Gojek. Contohnya kalau driver go-ride atau membawa penumpang itu ya seperti itu yang gue sebutkan tadi pelanggarannya. Yang kedua untuk driver GoFood yang sering bawa GoFood itu hindari makanan seperti tidak sesuai request customer atau mungkin maksudnya kurang berbicara atau sosialisasi sama customer gitu kan. Nah, karena banyak banget komen-komen untuk pemain GoFood itu adalah makanan tidak sesuai. Contohnya minta sambal pedas, nggak pedas, atau memang itu kesalahan resto memang kan, karena kita drivernya cuma tugas nganter. Tapi usaha kita, ikhtiar kita semaksimal mungkinnya adalah selalu mengingatkan pihak restonya. Jangan bosan-bosan gitu kan, jangan bosan-bosan kayak Kak orderan saya pahanya paha bawah ya, Kak maunya orderan saya jangan pakai sambal sama sekali. Nah itu penting banget untuk pemain-pemain GoFood, karena kalau ada beberapa penilaian rating kita buruk dengan komentar seperti itu, kita pemain GoFood komennya makanannya nggak sesuai atau gimana, nah itu bisa jadi kemungkinan besar bakal terpuruk untuk akun GoFood kita, seperti itu ya. Untuk pemain GoSend jangan sampai ada laporan barang tidak sampai. Makanya untuk pemain GoSend juga nih bener-bener ketika nggak ada orangnya jangan sembarang taruh, walaupun si customer nyuruh taruh depan pintu atau gantung aja atau gimana, usahakan dipoto terlebih dahulu dan telepon suruh cepat ambil, nanti takutnya hilang dan lain-lainnya. Pokoknya jangan sampai miskomunikasi untuk pemain-pemain GoSend gitu kan. Dan untuk pemain-pemain GoShop juga ya sesuai permintaan dari barang customernya gitu kan. Kalau customernya minta 1 kilo, 2 kilo, setengah kilo, atau mungkin harganya customernya berapa, atau ada perubahan harga atau ada beda harga yang diketahui oleh customer. Contohnya customer taunya sekilo harga 20.000, tapi ternyata di pasar naik harganya. Nah konfirmasi segera sama customernya apakah customer itu mau atau enggak dengan naik harga segitu gitu kan. Jadi jangan sampai kita sembarangan naikin harga, tiba-tiba customer komplain dan akhirnya dia membeli rating. Nah itu bisa menghancurkan akun kita ke depannya. Apalagi khususnya bagi kita pekerja driver ojol setiap harinya, itu wajib banget dijaga. Dan yang terakhir adalah yang keempat nih, yang penting juga bagi kita sebagai prioritas ojol, tiap harinya kerja di ojol terus gitu kan. Yang keempat adalah segera cepat waktunya untuk menjemput dan mengantar. Nah ini penting banget bagi gue pribadi. Jadi ada beberapa driver juga mungkin ya, ini bukannya gue sok ngurus hidup orang, enggak ya, tapi ini adalah saran sedikit dari gua, karena banyak juga driver tuh kalau dapat orderan, entah itu GoRide, entah itu GoSend, entah itu GoFood, entah itu GoShop, mereka dapat orderan di HP-nya udah bunyi, udah dapat orderan, tiba-tiba menunda waktunya mungkin untuk ngerokok sebatang dulu atau mungkin untuk ngopi dulu sebentar gitu kan. Tidak langsung menuju lokasi penjemputan, entah itu penjemputan makanan, penjemputan barang, atau itu penjemputan orang gitu kan. Nah itu
kalau gua rasa sih sistem juga mulai, kalau gua rasa nih ya, pendapat gua, entah benar entah salah gua nggak tahu, tapi gua merasa begitu. Jadi siapapun yang gua lihat kawan-kawan gua nih yang memang kerjanya di ojol tuh, kalau memang ada orderan langsung dijemput, langsung diantar, pulang lagi, langsung dijemput, langsung. Kalau mau nyantai itu ketika memang udah selesai mengantar pesanannya gitu ya. Entah itu nyantai berapa menit itu terserah. Yang penting kita jemput dulu pesanannya, entah itu GoFood, kita jemput ke restonya langsung datang. Nah, mending kita nyantai di restonya daripada kita nyantai di tempat lokasi pertama kita gitu. Nah, untuk Gosen juga, apalagi Gosen nih, mungkin banyak juga pemain-pemain Gosen tuh karena waktunya panjang pengirimannya gitu kan, tapi mungkin mereka menunda-nunda waktu gitu kan, atau gimana itu memang bebas, terserah kalian. Tapi ini hanya sedikit saran dari gua, karena kalau gua pribadi kalau dapat Gosen ya walaupun waktunya panjang, gua tetap cepat ngambilnya dan nganter cepat. Karena kenapa? Karena supaya intinya biar bisa dapat orderan berikutnya lagi, seperti itu. Jadi jangan menunda waktu, karena makin kita cepat ya, karena makin kita cepat juga pasti penilaian kita juga baik gitu kan. Jadi pengantaran tuh nggak menunggu waktu lama, apalagi sekarang GoFood kan ada estimasi waktunya. Walaupun kita kalau melebihi estimasi waktu itu nggak masalah, mungkin restonya rame atau apa, tapi intinya kita usahakan semaksimal mungkin kita waktu untuk menjemput makanan dan mengantar makanan itu semaksimal mungkin, secepat mungkin. Yang penting kita tetap berhati-hati, jangan ugal-ugalan, jangan melawan rambu-rambu ataupun menerobos apapun yang membahayakan diri kita, seperti itu. Nah, jadi itulah di video kali ini 4 faktor yang gua sebutin, yaitu semua orang prioritas di Gojek ini rata-rata melakukan hal seperti itu, dan insya Allah akun kalian pun ada perubahan, mungkin tadinya anyap gitu, jadi ada penghasilan setiap hari. Jadi walaupun kita driver ojol juga, kita punya masa depan gitu kan. Jadi jangan kita berpikir bahwa nyari uang hari ini untuk kita makan hari ini. Kalau bisa nyari uang hari ini ya untuk bisa kita pakai 2 hari atau 3 hari selanjutnya. Besok kita nyari lagi, dipakai lagi, seperti itu. Jadi kita punya simpanan, punya tabungan, atau punya uang untuk mungkin anak-anak kita nanti sekolah atau lain-lainnya. Harus kita punya pikiran seperti itu. Walaupun kita hanya mungkin dipandang rendah orang hanya driver ojol, tapi pemikiran kita harus diubah gitu kan. Dan yang terakhir adalah mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala, karena Ia pemilik rezeki. Jadi kita ini hanya berusaha, Gojek ini hanya perantara, sistem itu hanya perantara, kita mendapatkan orderan. Sisanya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala yang memberi rezeki kita. Oke, mungkin sekian video gue pada kali ini. Mohon maaf jika ada salah kata, bukan bermaksud menggurui abang-abang semua, melainkan kita hanya sharing bersama gitu kan. Jadi kalau ada pendapat yang lain, boleh kalian tinggalkan di kolom komentar. Sampai bertemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal.